Hai Virgo, balik lagi sama gue Lucky di Abracadabra. Langsung aja kita lihat apa sih yang terjadi pada Virgo di bulan Juli 2024. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksa itu sesuai. Dan jangan hanya nonton sun sign kalian, tapi nonton juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Cross watcher kalian welcome to join, karena message-nya bisa jadi buat kalian juga. Ya. Virgo, bulan Juli ini apa sih yang terjadi? Ya. Virgo Juli 2024. Tema di bulan Juli ini buat Virgo adalah Six of Pentacles. Ya. Energi Libra. Minggu pertama, Ace of Cups. Challenge-nya adalah Six of Swords. Minggu kedua, Nine of Pentacles. Challenge-nya Nine of Swords. Minggu ketiga, Seven of Cups. Challenge-nya The Tower. Minggu keempat, Knight of Pentacles. Dan challenge-nya The Empress. Petunjuk dan saran untuk Virgo lakukan di bulan Juli 2024 ini adalah The Emperor, ya kan? Under the deck, La Papes, The High Priestess. Ya. Alam bawah sadarnya Virgo di bulan ini adalah Pisces, ya, energi Pisces. Di Pisces ada apa sih energi Pisces? Sekarang ini ada Saturn yang retrograde dan juga Neptune yang retrograde. Saturn retrograde yang tentang Saturn itu sendiri tentang kebijakan di dunia ini, ya kan, peraturan-peraturan, bagaimana kita disiplin, bagaimana kita lebih grounded, ya, yang menciptakan atau menentukan peraturan-peraturan itu ya, batasan-batasan itu ya, itu Saturn, dan itu lagi retrograde ya, itu sampai bulan November kalau nggak salah ya. Intinya kalau lagi Saturn retrograde gini adalah biasanya kita mencoba untuk memahami kenapa kita memiliki batasan-batasan itu gitu ya. Secara materi kita memang terbatas, walaupun secara spiritual kita punya kebebasan yang mutlak, ya kan? Dan energi Neptune yang memang itu adalah energi si Pisces yang sangat dreamy itu, ya kan, melihat selalu dengan kacamata yang berwarna, ya, itu di warnanya dipinggirin supaya kita bisa lebih jelas melihatnya gitu kan, jangan terlalu halu gitu kan. Kalau bermimpi itu jangan ketinggian, tahu juga ada batas-batasnya karena Neptune nggak tahu batas juga. Dan jadi lebih realistis lah ya dengan energinya Neptune retrograde. Nah, kita mencoba untuk melihat segala sesuatu itu dalam diam, ya, mencermati, ngamatin, ya, mempelajari segala hal tanpa menilai dan berpihak lebih tepatnya. Dan apalagi bicara tentang partner, ya, entah itu personal, entah itu profesional. Oke. Tema kita di bulan ini adalah Six of Pentacles, energi Libra. Bagaimana kita memberi dan menerima, ya. Balance, bagaimana kita menciptakan keharmonisan dari dalam diri kita sendiri, keseimbangan dari dalam diri kita sendiri, ya. Libra untuk Virgo is also about prioritas, ya. Bagaimana kita menilai, bagaimana kita memvalue diri kita sendiri, ya. Jadi ini juga tentang self worth. Jadi harus ada keseimbangan. Minggu pertama, Ace of Cups. Ada tawaran yang baru menarik, ya kan? Ada cinta baru, ada passion baru, ada yang
sifatnya sangat secara emosional itu oke banget nih, kita seneng gitu. Secara emosional kita ada tawaran atau tawaran baru ya. Dan challenge-nya adalah Six of Swords. Challenge-nya ini adalah untuk bisa move on ya, untuk bisa move on dari yang sifatnya apa namanya, kegalauan ya, untuk mencari tempat yang memang lebih damai, lebih tenang gitu kan. Atau untuk sekedar move on gitu. Challenge-nya adalah move on. Itu energinya si Aquarius. Energinya Aquarius ya. Ini dalam kesehari-harian, dalam kebiasaan-kebiasaan kita sendiri ya. Untuk bagaimana kita, jadi kita dapat tawaran nih ya, yang menarik ya. Secara emosional kita tertarik, tapi itu untuk supaya kita bisa move on dari yang lama. Dari yang lama dah, itu aja. Nah, lagi kalau sekarang ini energinya si Aquarius ya, ada Pluto di situ yang lagi retrograde juga kan. Jadi memang itu bagian dari proses kita transformasi ya. Di minggu kedua, di minggu pertama itu ada Merkuri masuk ke Leo ya, dan juga ada New Moon di Cancer. Dampaknya tuh dampaknya tuh buat kita tuh, karena Merkuri secara kolektif ada di Leo tuh, maksudnya adalah kita bagaimana pemahaman kita ya, bagaimana kita mempelajari, bagaimana persepsi kita juga untuk mencapai apa itu yang namanya goal kita, untuk mencapai goal kita tuh gimana gitu. Nah, Merkuri di Leo secara kolektif artinya itu. Sedangkan untuk Virgo itu something that we don't know gitu loh. Kita dapat penawaran, jadi kita dapat tawaran dari hal-hal yang sifatnya mungkin kita nggak tahu, mungkin tentang karma itu sendiri ya. Karena Leo buat Virgo itu ada di rumah ke-12. Bisa jadi hal-hal yang sifatnya spiritual, ya, kegelapan itu sendiri, bisa jadi itu karma, alam bawah sadar, ya. Itu, ya mungkin kita dapat tawaran ya, tawaran. Tawaran dari sisi kegelapan loh, ya kan, dari alam bawah sadar kita, atau hal-hal yang sifatnya spiritual ya, untuk bisa lebih move on. Lebih gitu. Dan ada New Moon di Cancer. New Moon di Cancer buat Virgo itu move on dari komunitas yang berbeda, gitu. Dari teman-teman yang berbeda, dari lingkungan yang berbeda. Gitu. Jadi move on. Ya. New Moon itu kan lebih sifatnya sesuatu yang baru. Jadi it's a good thing, ya kan? It's a good thing. Dan lagi di minggu kedua ya, kita dapat Nine of Pentacles. Nine of Pentacles ini energi Virgo itu sendiri, ya kan? Being independent, self-sufficient, cukup, ya, mandiri, kan? You look fine, gitu. Kalau orang-orang lain itu akan melihat kita, we look fine, we look self-sufficient. Nah, challenge-nya adalah Nine of Swords, sama-sama 9 nih, ya. Sama-sama 9. Nine of Swords itu challenge-nya overthinkingnya kita yang suka berlebihan. Ini energi Gemini, energi Gemini. Tanggal 20 Mars masuk ke Gemini. Jadi Mars itu kan sebenarnya elemennya api ya. Tapi masuk ke Gemini. Gemini itu elemennya udara atau angin. Dia nggak nyaman sih. Dia nggak nyaman. Jadi suka agak ya hati-hati aja gitu dengan energi Mars di Gemini ya.
Jadi kita sangat-sangat reaktif, lebih gitu, sangat reaktif dengan overthinkingnya kita jadi sangat reaktif. Ya. Untuk Virgo, ini tentang karir, ini juga tentang status, ini tentang juga long term goal, ya, visi jangka panjang kalian, ya, yang kalian terlalu overthinking, jadinya malah hati-hati, ya, supaya jadi kalian tuh udah cukup kok gitu loh, cuman ngingetin ya kalian tuh udah cukup, orang udah bisa melihat kalau kita tuh udah cukup mandiri, kita udah cukup mampu gitu loh. Jadi overthinking kita yang kadang-kadang jangan malah bikin kita ruwet, ya. Dan di minggu kedua itu energinya adalah Venus masuk ke Leo, ya kan? Venus masuk ke Leo. Jadi bagaimana kita menghargai gitu, menghargai dan mengapresiasi segala yang mungkin kita yang mungkin memang di luar kemampuan kita bernalar, ya, ketidaktahuan kita sendiri, ya, itu energi di minggu kedua, ya. Bahkan karma itu sendiri mungkin, ya, kita mungkin perlu apresiasi. Dan minggu ketiga untuk Virgo dapat Seven of Cups. Seven of Cups ini energi Scorpio. Ini ada tawaran-tawaran, ya, ada banyak tawaran yang menggiurkan, ya, tempting banget, ya, menggoda banget, gitu. Yang buat gue ini maksudnya adalah ngedistract kita, yang buat kita kadang lupa sama keinginan kita sendiri. Karena ini energi Scorpio, jadi ini lebih ke mindset dan persepsi, intelektual, ya, pengetahuan, ya, yang sifatnya menggoda. Apa tuh? Ya, setiap orang beda, ya. Gue ngomong ini general reading, jadi kalau kalian butuh private reading, WA gue aja tuh di nomor gue di bawah. Jadi ini sifatnya menggoda sih, menggoda. Godaan-godaan, ya. Yang pengetahuan itu sendiri juga ilusi sih, gitu kan. Pengetahuan itu sendiri juga sifatnya ilusi, ya. Oh ya, di saat-saat ini itu ada energi Merkuri sextile Jupiter. Merkurinya di Leo, sextile Jupiter, Jupiternya ada di Gemini. Ini energi yang tadi nih, energi yang kedua tadi, ya, minggu kedua. Dan ada Venus yang ada di Leo, sextile juga dengan Uranus yang ada di Taurus. Ya. Jadi itu menunjukkan apa? Ya. Kalau buat Virgo itu bagaimana Venus, bagaimana kita mengapresiasi diri kita dengan pencapaian diri kita dan sampai mana batas-batas kita, yaitu Venus sextile Uranus. Jangan sampai idealisme kita itu malah membatasi diri kita sendiri. Bagaimana kita melampaui dan bagaimana kita bisa mencapai yang lebih baik lagi, gitu. Meningkatkan lagi standar kita mungkin, gitu, ya, standar kita. Ya, jadi emang wajar kok, gitu loh, yang namanya kita nggak pernah puas itu wajar-wajar aja, gitu. Kalau kitanya udah puas di kelas 6, ya kita masa mau nggak ada kan yang bilang lo jangan masuk SMP, masa lo nggak puas di kelas 6, gitu. Ya kan enggak, ya, gitu. Contohnya jelek banget. Anyway, kalau energi Merkuri sextile sama Jupiter, itu juga dia sangat berdampak dengan tadi Venus sextile dengan Uranus, ya, karena Uranus itu pembelot, pemberontak dia akan memberontak dari hal-hal yang sifatnya stagnan,
menjenuhkan gitu kan. Dan istilahnya si Uranus ini akan menantang gitu, akan menantang dengan your self worth gitu. Udah lu cukup segini doang, lu udah puas, gitu sama si Uranus gitu. Nah kalau si Merkuri sama Jupiter gitu kan, pemahaman lu gitu, pemahaman kita tentang apapun mimpi kita jauh ke depannya tuh gimana? Jangan-jangan kita mimpinya kurang tinggi. Nah, gitu. Mimpinya kurang tinggi. Jupiter itu kan bagaimana kita melampaui batasan-batasan kita gitu. Jadi itunya sangat gini nih. Jadi energi saat ini ya itu juga yang akan bikin kita merasa dengan pilihan-pilihan, dengan tawaran-tawaran yang masuk itu semuanya kok sangat-sangat gitu ya, sangat-sangat menggoda gitu, sangat-sangat menggoda. Nah memang challenge-nya adalah transformasi itu sendiri, Mars di Gemini ya. Perubahan entah itu karir, entah itu status ya, entah itu long term goals ya, visi jangka panjang kita. Itu di minggu ketiga. Oke. Apa yang kita akan lakukan gitu kan. Dan kita yang overthinking di minggu kedua ya kan, tentang status, tentang karir, long term goal, ini gimana nih gitu. Wait gitu kan. Akan ada pergeseran nilai kurang lebih gitu. Di minggu ketiga nggak hanya Mars masuk ke Gemini, ada full moon di Capricorn, ya kan, ada full moon di Capricorn. Full moon itu kan konotasinya selalu ending ya, selalu ending lah. Buat Virgo itu ada kebiasaan, bukan kebiasaan, maksudnya bagaimana ada sesuatu yang berakhir, entah itu kesenangan ya, hobi atau kreativitas yang mungkin atau proyek yang mungkin akan kita akhiri gitu, atau bagaimana kita mengekspresikan diri itu yang mungkin akan kita akhiri gitu kan, atau mungkin ada beberapa dari kalian ini juga tentang masa kekanak-kanakan yang memang harus diakhirin gitu loh. Kita diminta untuk menjadi dewasa gitu kan. Karena bicara Capricorn itu buat Virgo itu ada di rumah kelima, tentang masa kanak-kanak kita, tentang anak-anak ya kan. Memang harus diakhirin gitu. Tentang hobi kita, tentang kasihkan kita dalam menghabiskan waktu ya kan. Tuh, di minggu ketiga tanggal 21 ya, full moon di Capricorn, dan kita masuk ke minggu keempat tanggal 22 ya, tanggal 22 itu matahari meninggalkan Cancer masuk ke Leo. Di minggu keempat kita dapat Knight of Pentacles, energinya Virgo itu sendiri. Kita planning terus, mencoba membangun struktur ya kan, lebih ke detail oriented gitu kan ya, energi Virgo gitu loh. Walaupun pelan tapi itu pasti ya kan, mengkalkulasikan segala hal gitu kan, positif dan negatif, pro and con kan. Dengan apa sih yang kita ingin bangun nih gitu kan. Karena challenge-nya adalah Venus. Ini energi Venus, The Empress. Kita siap, kita ready untuk energi Venus itu di Leo. Kita ready untuk memulai apapun itu sebenarnya ya. Jadi challenge-nya adalah just do it ya gitu. Karena Virgo kadang-kadang kebanyakan mikir soalnya. Banyak perhitungan. Terlalu detail, nggak mulai-mulai gitu. Apa sih gitu. Dengan Venus di Leo tadi yang gue jelasin di minggu pertama tadi ya kan, itu dampaknya adalah bagaimana kita mengapresiasi karena bicara tentang Leo, bagaimana kita menciptakan keharmonisan dalam ketidaktahuan kita, kegelapan itu sendiri, tentang karma, tentang alam bawah sadar, tentang spirituality gitu.
kita siap menerima ketidaktahuan itu, Virgo. Jadi jangan terlalu banyak mikir, jalanin aja, jangan terlalu banyak perhitungan gitu kan. Dan you know what, kartu terakhir nih ya, saran dan petunjuk yang Virgo bisa lakukan ya, untuk lakukan di bulan Juli ini. Kita dapat apa? The Emperor, ya kan? Ini couple-nya sih, ini The Empress, ya. Pasangannya The Empress, si Venus tadi. Nah, ini kan kalau energinya The Emperor ini kan kita sadar ya kalau kita punya kuasa dan kendali terhadap nasib dan hidup kita gitu lah. So what we going to do? Kita yang tahu kok gitu. Dan ini energi si Aries. Ini energi Aries buat Virgo. Buat Virgo ini tentang bagaimana kita berbagi dalam kebersamaan. Tentang kolaborasi, tentang partner, tentang ya itu deh. Ya, entah itu sekedar ideologi dalam berbagi, dalam berbagi ya, dalam berbagi. Yang cuman gue pengen ingetin adalah Six of Pentacles ya, tema di bulan ini adalah untuk balance dalam memberi dan menerima, untuk bisa bersikap adil terhadap diri kita sendiri, sehingga bersikap adil keluar itu ke orang lain itu hanya result karena kita berbuat adil pada diri kita sendiri, itu otomatis. Segitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau jangan lupa untuk like, comment, and share. Bye bye.